Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari menantu Nabi, suami dari Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Beliau menjadi khalifah yang keempat, menggantikan Utsman bin Affan yang juga kebetulan sama-sama menantu Rasulullah. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah kondisi Ali bin Abi Thalib, kondisi Madinah ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat jadi khalifah. Yang kedua adalah prestasi-prestasi yang ditorehkan yang bisa kita catat dari masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Seperti yang kita ketahui, Sayyidina Ali itu menjadi khalifah selama 6 tahun dan beliau diangkat jadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan yang ketika itu terjadi pemberontakan yang luar biasa di Madinah. Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman yang menjadi khalifah ketiga sebelum Ali bin Abi Thalib, beliau wafat di dalam kasus pembunuhan di mana banyak dari orang-orang Mesir yang nggak puas terhadap pemerintahan Utsman kemudian datang ke Madinah untuk menuntut keadilan. Nah, kemudian suasana menjadi kacau. Kemudian muncullah huru-hara yang besar berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan yang karena beliau terbunuh dalam suasana huru-hara sehingga tidak disebutkan siapa yang bertanggung jawab atau siapa pelaku dari pembunuhan. Tidak banyak, walaupun di beberapa riwayat ada yang menyebutkan nama tertentu, tetapi sebagian besar tidak menyebutkan karena itu muncul di dalam sebuah kasus yang besar, kerusuhan yang besar. Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi khalifah ketika Madinah masih panas di dalam suasana chaos seperti itu. Beliau dilantik menjadi khalifah 7 hari. Anda bisa bayangkan 7 hari setelah Sayyidina Utsman wafat. Anda bisa bayangkan sebuah kota Madinah yang huru-hara luar biasa yang kemudian berpuncak pada terbunuhnya pemimpin. Kalau bahasa kita terbunuhnya seorang presiden dan hanya selang 7 hari. Itu artinya para pemberontak belum pulang, para rusuh dari penuntut dari daerah belum pulang. Dan Ali bin Abi Thalib dibaiat untuk menggantikan. Artinya beliau dibaiat dalam suasana kota yang sangat tidak nyaman. Kalau Anda sendiri kalau kemudian akan dilantik mengganti posisi dalam suasana seperti itu tidak mudah. Itu karena suasana tidak kondusif untuk mendukung sebuah sistem pemerintahan yang baik. Ali bin Abi Thalib tampil menjadi pemimpin dibaiat di Masjid Nabawi itu baru dalam suasana seperti itu dan baru seminggu setelah kematian khalifah sebelumnya itu Utsman bin Affan. Artinya masih suasana berkabung. Nah, itu suasana Madinah ketika Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Itu satu. Yang kedua, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan prestasi Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib itu menjabat menjadi khalifah selama 6 tahun. 6. Dari 6 ini kita bisa mencatat ada 4 hal yang kita bisa eksplorasi, bisa sampaikan sebagai prestasi beliau. Yang pertama adalah membenahi manajemen pemerintahan. Seperti yang difahami, Sayyidina Utsman sebagai khalifah sebelumnya, pada akhir jabatan beliau cukup panjang. Nanti Anda bisa lihat di dalam penjelasan saya di kesempatan yang lain. Sayyidina Utsman itu pada akhir pemerintahan banyak tuduhan bahwa beliau tidak lagi mampu mengendalikan sebuah sistem karena ada orang-orang dekatnya yang kemudian melakukan hal-hal tertentu yang tidak baik atas nama beliau. Karena itu kemudian muncul orang-orang yang qualified yang dulu diangkat oleh Umar bin Khattab
kemudian diganti menjadi kerabat beliau, sehingga kan muncul di dalam banyak referen para mahasiswa bisa lihat Sayyidina Utsman diduga sebagai nepotis. Kita tidak tahu persis, tapi ya tampaknya kalau menurut yang kita bisa analisis, Sayyidina Utsman sudah sepuh, sehingga kemudian mungkin bukan Sayyidina Utsman yang nepotis, tetapi beliau tidak bisa mengendalikan nafsu keluarganya. Dalam bahasa kita, beliau baik, tetapi beliau tidak bisa mengendalikan nafsu anak buahnya dan keluarganya. Karena itulah kemudian banyak jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan basah itu diisi oleh keluarga-keluarga dari Sayyidina Utsman yang kemudian melahirkan tuduhan nepotis. Nah, ketika Sayyidina Ali berkuasa, maka orang-orang ini kemudian diganti. Orang-orang yang dianggap menjadi masalah, tidak kan kita juga berpikir, saya kira begini, ketika dulu suasananya chaos tadi, maka berarti karena banyak ketidakpuasan dari sistem pemerintahan Utsman pada akhirnya, ketika muncul banyak ketidakpuasan, maka pemerintah perlu kerja cepat. Nah, orang-orang dari keluarga Utsman yang dianggap dinilai tidak cukup qualified untuk diajak kerja cepat untuk membenahi sistem ini kemudian diganti. Ada beberapa gubernur yang oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kemudian digeser, karena gubernur-gubernur ini adalah gubernur-gubernur dari keluarga Sayyidina Utsman dan wilayah-wilayah yang basah. Nah, misalnya ada Mesir, keluarga dari gubernur Mesir, kemudian gubernur Yaman, gubernur Kufah, gubernur Basrah. Ini diantara beberapa gubernur yang diisi, pos-pos ini diisi oleh keluarga Sayyidina Utsman yang dianggap tidak qualified atau tidak bisa bekerja cepat oleh Ali bin Abi Thalib, digeser. Dan Anda bisa bayangkan selama Utsman memerintah yang cukup lama ini, mereka menikmati banyak fasilitas itu. Maka kemudian ketika digeser, orang-orang yang digeser ini kemudian akan melahirkan barisan sakit hati, barisan yang tidak terima. Kemudian mereka menghimpun kekuasaan yang kemudian melahirkan banyak persoalan nantinya. Itu diawali dari tadi, menggeseri orang-orang yang oleh Ali bin Abi Thalib dianggap tidak cukup qualified dan bisa diajak kerja cepat. Membenahi sistem manajemen pemerintahan ini salah satu hal yang patut dicatat sebagai keberanian Sayyidina Ali di dalam konteks itu. Yang kemudian adalah yang kedua, kita bisa mencatat Ali bin Abi Thalib memperbaiki sistem keuangan. Jadi begini, sebagaimana yang saya jelaskan di masa Umar bin Khattab, salah satu hal yang luar biasa dari Sayyidina Umar adalah membuat sistem baru di dalam sistem keuangan. Salah satunya adalah beliau membuat Baitul Mal. Itu luar biasa, Baitul Mal yang dikelola secara bagus, yang sebelumnya belum sempat terlakukan. Umar lah membuat sistem Baitul Mal yang itu dikelola dengan sangat profesional ketika itu. Dari yang kedua, dalam sistem keuangan Sayyidina Umar itu kemudian karena Baitul Malnya besar, maka kemudian beliau bisa bukan menggaji istilahnya, ngasih tunjangan pada sahabat. Jadi kalau bahasa kita, sahabat-sahabat besar, sahabat as-sabiqun al-awwalun, itu dikasih tunjangan karena negara makmur. Jadi kalau dalam bahasa kita senior-senior gitu ya, orang-orang sepuh dikasih tunjangan, yang tunjangannya lumayan, setiap bulan seberapa atau sekian. Tapi jelas di dalam banyak tarikh beliau sahabat-sahabat itu dikasih tunjangan, yang tunjangannya itu disesuaikan dengan lama tidaknya masuk Islam. Yang lebih senior masuk Islam tunjangannya lebih besar. Kalau Anda baca di buku Sakifah tadi, Sakifah Bani Saidah yang ditulis oleh guru besar sejarah di Libanon, di Beirut maksud saya, Anda bisa lihat dengan referensi yang luar biasa, sehingga ada informasi sahabat ini dapat berapa, itu tercatat. Itu oleh Sayyidina Ali ketika beliau menjadi khalifah. Sebelumnya itu warisan Umar. Oleh Utsman itu dilestarikan karena dianggap itu sebagai sistem yang baik. Sebenarnya nggak ada problem ketika pas Umar bin Khattab
itu mulai dilakukan dengan sistem itu. Kemudian pada masa Utsman diteruskan karena uang juga memungkinkan, sistemnya juga artinya dia nilai baik dan anggaran yang memungkinkan. Tapi pada akhirnya Utsman ketika negara kolab, banyak kerusuhan, ketidakpuasan, maka oleh Sayyidina Ali sistem tunjangan tadi dihentikan. Jadi keuangan ditata ulang, bagaimana keuangan yang boros, keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau uang yang mestinya ada sesuatu yang lebih bisa maslahah, itu ditata kembali. Sehingga beberapa hal itu tidak dilakukan. Salah satunya adalah tunjangan kepada orang-orang tertentu. Itu kemudian dihentikan. Nah, psikologisnya saya kira Anda bisa paham kalau Anda kayak mahasiswa yang selama ini menikmati kenikmatan dapat beasiswa misalnya, kemudian tiba-tiba direktur, rektor mengatakan karena kampus lagi tidak kondusif, karena kampus butuh anggaran, maka semua beasiswa dihentikan. Mungkin Anda akan demo. Kita akan gimana, wong kita sudah menikmati kok dilepas, kok kemudian diputuskan. Atau kita biasanya yang pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang selama ini dapat tunjangan, dapat fasilitas, dapat kendaraan, tiba-tiba karena alasan tertentu, misalnya kayak COVID, kayak ini, pandemi, kemudian semua sistem keuangan dirubah, semua beberapa fasilitas dikurangi atau makan diambil, beberapa tunjangan tidak diberikan, mungkin kita akan rame. Sayyidina Ali pada satu sisi beliau selain membenahi manajemen pemerintahan, SDM-nya dengan cara mengganti yang tidak qualified. Hal kedua adalah membenahi sistem keuangan. Nah, salah satu yang kemudian ditata lagi adalah sistem tadi tunjangan. Yang itu ternyata ketika Sayyidina Ali menghentikan tunjangan-tunjangan itu karena sistem keuangan harus ditata kembali, sebagian sahabat kemudian tidak, bahasa kita, kecewa dengan sistem yang dulu telah berjalan dan beliau ikut menikmati, kemudian tiba-tiba hilang tanpa kemudian bisa memahami konteks negara yang ruwet. Sama dengan kita yang kita menjadi dosen, menjadi guru yang tidak distruktur, kemudian nggak tahu ruwetnya ketua, pemimpin, kepala sekolah, nggak tahu ruwetnya pejabat di fakultas yang ngatur keuangan. Kita dengan sangat enaknya biasalah karena nggak tahu sistem keuangannya, kemudian marah-marah dan seterusnya. Sahabat juga kecewa dengan itu, kemudian melahirkan dari kecewaan itu melahirkan ketidakpuasan dan kemudian melahirkan hal yang lebih besar. Itu kedua hal yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hal yang ketiga yang kemudian manfaat, kalau tadi itu lebih pada jangka pendek ya untuk pemerintahan beliau, yang kemudian ternyata melahirkan ketidakpuasan baru. Jadi memang begitulah konsekuensinya, membenahi sistem mesti akan ada ketidakpuasan dan seterusnya. Nah, dua hal yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib tadi memberikan konsekuensi yang rupanya tidak positif di sebagian kalangan sahabat. Kemudian yang ketiga, hal yang penting dilakukan oleh Sayyidina Ali adalah mengembangkan tata bahasa Arab. Jadi dulu seperti yang kita pahami dari banyak riwayat, bahasa Arab itu belum ada harokat, belum ada sakal, belum ada titik dan seterusnya. Bacanya juga kadang bisa salah karena kita nggak tahu nahwu sorobe, fi'il, fa'il, maf'ul, bagaimana membacanya, fa'il harus kayak apa, maf'ul harus kayak apa, kenapa harus nasab, kenapa harus rofa, kenapa harus jer dan seterusnya. Itu kan ada yang sekarang kita nikmati. Maka itu dulu sebetulnya adalah salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Beliau memerintahkan seorang tokoh ahli bahasa namanya Abul Aswad Ad-Duali, seorang tokoh ahli bahasa yang oleh Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menyusun tata cara bahasa Arab yang kemudian kita kenal dengan grammar bahasa Arab, nahwu sorob yang kita kenal sekarang. Bagaimana mubtada, bagaimana khobar, bagaimana fi'il, bagaimana fa'il dan seterusnya. Tentu tidak langsung jadi ya.
Anda jangan bayangkan Nausoro kayak kemudian matang kayak sekarang, ya enggak lah. Itu kan perlu step by step. Tetapi awal tokoh, awal mula yang mensponsori itu, yang melakukan gerakan itu adalah Ali bin Abi Thalib, yang atau Abu al-As'ad Du'ali di dalam banyak literatur, atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib, atau ini itu ketiga. Kemudian yang keempat, hal penting yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam masa pemerintahnya adalah memindahkan ibu kota. Ini sesuatu yang baru. Dulu Nabi itu lahir di Mekah, kemudian beliau hijrah di Madinah, dan kemudian membentuk sebuah sistem pemerintahan, dalam bahasa kita sistem pemerintahan di Madinah. Khalifah 3 yang pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, semua berkuasa di Madinah. Tapi pada masa Ali bin Abi Thalib, pemerintahan tidak di Madinah, tapi digeser ke Kufah. Tapi sesungguhnya pergeseran ini bukan tanpa alasan. Kita harus paham begini, ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, kemudian melakukan pembenahan manajemen dengan menggeser beberapa gubernur yang dinilai tidak qualified, tidak cepat tanggap, kemudian membenahi sistem keuangan, maka ada beberapa sahabat yang kemudian merasa nggak puas dengan Sayyidina Ali. Ketidakpuasan itu kemudian ditambah dengan persoalan lain. Salah satunya yang kelompok yang nggak puas ini adalah Sayyidah Aisyah, Zubair, dan Tolha. Alasan beliau salah satunya adalah beliau menuntut agar Ali bin Abi Thalib segera menangkap siapa pembunuh Utsman. Tetapi Ali mengatakan, bagaimana kita bisa menangkap? Ini sebuah kerusuhan huru-hara besar, yang banyak orang, yang nggak mudah untuk menunjuk hidung ini pelakunya. Tidak segera dilakukan oleh Ali untuk menangkap itu, walaupun kemudian kalau kita baca di dalam Najul Balaghah, surat-surat Ali, statement Ali, yang kemudian oleh sebagian orang dianggap itu sebagai khasiah, padahal saya kira secara akademik kita bisa baca sebagai laporan sejarah bagaimana kita melihat konteks pada masa Ali. Jelas mengatakan sebetulnya orang-orang itu yang menuntut darah kematian Utsman itu kan mereka tahu siapa pembunuhnya, tapi kenapa kemudian mereka tidak sadar dengan itu? Kenapa kemudian semua kesalahan ditimpakan ke saya, katanya. Itu kita bisa baca. Tapi saya tidak akan menjelaskan itu lebih jauh. Tapi dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa itu salah satu alasan dari sebagian sahabat untuk menuntut balas kematian Utsman. Tapi Ali tidak segera merespon itu karena suasana yang luar biasa. Itu satu. Ditambah lagi ketidakpuasan tentang perubahan sistem keuangan dan manajemen. Maka beberapa sahabat kemudian menyingkir, yang nggak puas dengan Ali bin Thalib. Yang menyingkir itu adalah Sayyidah Aisyah, salah satu istri Nabi, putri Abu Bakar, kemudian Zubair ini berarti saudara iparnya Sayyidah Aisyah, ya, karena beliau suaminya Asma bin Abu Bakar, berarti saudara ipar. Kemudian Tolha, beliau bertiga dengan para pendukungnya menyingkir ke Basroh. Dan kita tahu Basroh itu gubernurnya awalnya adalah keluarga mereka, karena gubernur Basroh adalah keluarga Utsman, dan Utsman itu keluarga dari Abu Bakar di dalam satu klan sukunya. Jadi mereka masih bersaudara. Dari Basroh itulah kemudian Sayyidah Aisyah, Tolhah, dan Zubair melancarkan dalam tanda petik pemberontakan, perlawanan. Kemudian Ali merespon itu dengan membawa pasukan keluar dari Madinah menuju Basroh untuk memadamkan perlawanan yang dikorbankan oleh tiga tokoh sahabat tadi, Tolha, Zubair, dan Sayyidah Aisyah. Maka kemudian muncul apa yang kita kenal dengan perang Jamal, perang berunta, karena Sayyidah Aisyah yang memimpin perlawan tadi menaiki unta sebagai kendaraannya. Nanti kita lihat ketika perang Jamal ini kemudian Tolhah dan Zubair
meninggal di dalam peperangan. Sayyidah Aisyah tertangkap, kemudian beliau dipulangkan ke Madinah dengan segala penghormatan. Dan kita tahu kan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu berarti kan menantu dan ibu. Karena Sayyidah Aisyah itu istri Nabi dan Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi, tetapi istri yang bukan dari ibu kandungnya Sayyidah Fatimah. Ketika perang Jamal selesai yang terjadi dekat Kufah di Basrah, maka Ali tidak kembali ke Madinah karena Madinah tidak kondusif. Di Madinah orang sudah mulai pecah karena banyak orang-orang yang kemudian nggak suka, nggak puas dengan Ali, ditambah lagi oleh tidak sedikitnya orang daerah yang tadi memberontak pada masa Utsman. Karena Madinah merasa tidak kondusif sebagai pusat pemerintahan, maka Ali kemudian tidak kembali ke Madinah, tetapi kemudian membangun Kufah sebagai pusat pemerintahan beliau. Inilah awal perpindahan ibu kota. Awalnya di Madinah, kemudian pindah ke Kufah. Sehingga kalau kemarin kita masih ingat isu pindah ibu kota, itu sebetulnya kan biasa. Dulu di Jakarta, kemudian pernah daerah istimewa Jogja, kalau kemudian pindah lagi di tempat lain, itu sebetulnya kan hal yang lumrah aja yang kita bisa pahami sebagai alami. Karena pindah ibu kota itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aib. Dulu Kanjeng Nabi dari Mekah pindah ke Madinah, dari Madinah Ali bin Abi Thalib menggeser pusat kekuasaan di Kufah. Nanti ketika masa Bani Umayyah, pemerintahan tidak lagi di Kufah tapi di Damaskus, Syria. Nanti pada masa Bani Abbas, pemerintahan Islam, ibu kota kekhalifahan Islam Bani Abbas tidak di Damaskus tapi di Baghdad. Artinya pindah ibu kota itu kalau kita belajar dari sini ini kan lazim aja, sebuah kebutuhan sesuai dengan konteks masa masing-masing, sesuai dengan kebutuhan sistem tata kota dan tata pemerintahannya. Bukan kemudian harus disikapi itu sebagai sesuatu yang sangat koyo hidup dan mati, padahal itu kan biasa-biasa aja. Kayak Anda pindah dulu di desa, di kampung mana, kemudian kuliah di Malang atau kuliah di mana di kota, kemudian nanti setelah selesai kuliah hidup di mana, kan itu hal yang lumrah sesuai dengan di mana kita bisa hidup dan di mana kita bisa memperjuangkan agama kita, li'ilali kalimatillah, bisa mengekspresikan ilmu kita. Artinya kalau kita belajar dari sini, sesuatu hal yang biasa yang harus kita pahami dengan akademis dan bukan sesuatu yang terkait dengan persoalan hidup dan mati yang kemudian harus bengkerengan sesuatu yang harus begini dan segitu, dan itu kayak sebuah keyakinan, padahal enggak. Oke, jadi kembali ke diskusi kita. Suasana ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah adalah suasana di mana masyarakat Madinah lagi, atau secara umum kepemerintahan Islam di bawah masa kekhalifahan Utsman bin Affan periode akhir dalam suasana yang chaos. Madinah pecah menjadi pusat huru-hara yang berakhir pada kematian khalifah. 4 hal yang kita bisa catat terkait dengan prestasi atau hal yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah selama 6 tahun. Ada 1, membenahi kembali manajemen pemerintahan dengan menggeser para gubernur yang dinilai tidak qualified dan tidak cepat bekerja. Yang kedua, membenahi sistem keuangan. Yang penting lagi, yang ketiga, terkait dengan keilmuan adalah mengembangkan tata bahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.